Selamat datang di podcast Bahasa dan Sastra kita. Tempatnya kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar bahasa dan budaya. Saya Nafsin dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bahasa Arab di era modern, relevansi, tantangan, dan inovasi. Karena sering kita mendengar anggapan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama, padahal di era modern sekarang bahasa Arab pun mempunyai peran penting. Hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir dua teman kecil kita dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fauzia dan Ainur. Hai kalian, apa kabar? Makasih, alhamdulillah baik banget nih. Semangat banget nih buat bahas topik kali ini. Sama nih, aku juga gak sabar banget pengen sharing bagaimana sih sebenarnya bahasa Arab bisa tetap eksis dan relevan di masa modern ya saat ini. Wah, seru nih. Yuk, langsung aja kita mulai obrolannya. Nah, sekarang dunia sudah serba digital. Ini juga komunikasi lintas budaya pun semakin cepat. Nah, menurut kalian nih, apa sih posisi bahasa Arab di tengah perubahan global ini? Oke, jadi bagi saya posisi bahasa Arab itu sekarang dia menjadi lebih penting, apalagi di era modern ini. Itu bukan cuma sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas budaya, kekuatan diplomasi. Sebagaimana juga kita ketahui, bahasa Arab kan digunakan lebih dari 20 negara ya, dan salah satunya menjadi bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ya siapapun yang menguasai bahasa Arab pasti punya akses langsung ke dunia internasional, terutama di kawasan Timur Tengah sana, karena kan perannya yang strategis dalam politik dan ekonomi global tentunya. Betul banget. Sekarang juga bahasa Arab juga punya peran besar di bidang teknologi, ya. Jadi banyak aplikasi dari situs web mulai menyediakan versi Arab, bahkan pengembangan AI. Dan sekarang AI sudah dapat ya. Dan natural language processing untuk bahasa Arab lagi digencarkan banget nih ya. Nah, artinya bahasa Arab ini juga ikut masuk ke dalam revolusi digital dunia. Iya, bagus kan ya. Modern dan dia juga ikut. Perubahan global ini ya. Jadi ternyata bahasa Arab ini tidak ketinggalan zaman ya, tapi dia mengikuti era modern sekarang. Adaptasi. Iya. Dia ikut apa juga ikut alur. Iya. Kalau begitu pasti ada juga tantangannya kan? Iya, betul. Menurut kalian sih apa saja sih tantangan terbesar bahasa Arab di era digital sekarang? Minum dulu nih. Ya, jadi kalau menurut saya tantangannya itu ada dua. Yang pertama itu digital presence, yang bahasa Arabnya ini kan bisa terbatas. Ya, misalnya banyak situs akademik, jurnal, platform pembelajaran yang belum menyediakan versi bahasa Arab. Akibatnya sumber informasi bahasa Arab ini kalau banyak dibandingkan bahasa Inggris kan. Terus yang kedua itu keragaman dialek juga jadi tantangan besar. Ya karena kan pada umumnya orang-orang tahu cuma bahasa susah. Iya. Dan kalau di lanjut ada bahasa alamiah. Kita kan banyak daerah-daerahnya. Iya, betul. Nah, bahasa Arab punya banyak variasi lokal, jadi nggak semua orang Arab saling paham kalau pakai dialek masing-masing. Iya kayak kita nih kan, kalau bercampur gitu kan. Ini bikin penerjemahan mesin dan komunikasi lintas wilayah jadi lebih sulit. Saya setuju sekali dengan Kak ini. Apalagi kan kita lihat sekarang generasi itu mereka beranggapan bahwa bahasa Arab katanya sulit lah, kurang berguna di dunia kerja. Padahal kan kalau kita lihat secara betul-betul kita teliti, kemampuan bahasa Arab itu dia semakin besar. Karena bisa dipakai di bidang karir diplomasi, ekonomi syariah, pariwisata halal, juga ya. Sampai teknologi informasi. Misalnya juga kita ingin mendampingi para jemaah atau Iya, banyak sih ya sebenarnya. Nah, itu jadi masalahnya bukan di bahasanya, tapi cara kita mana dan memanfaatkannya. Iya, betul. Nah, tepat sekali. Kalau kita bisa lihat bahasa Arab dengan cara yang lebih modern dan menarik itu,
kan bisa lewat cara yang kreatif seperti podcast yang kita lakukan sekarang kan. Yang ini tuh video pendek. Itu YouTube, media sosial. Jadi kita akan merasa bahwa bahasa Arab itu dia lebih dekat, hidup untuk keseharian kita gitu. Jadi memanfaatkan ya sosial media sebaik-baiknya. Kalau tadi kita membahas tantangan, nah sekarang saya pengen tahu peluang apa sih yang bisa muncul di perkembangan bahasa Arab di era modern sekarang? Peluang ya. Iya, peluang. Saya dulu ya, nanti ya. Jadi kalau menurut saya ini peluangnya pasti sangat besar, ya. Sekarang banyak perusahaan global yang bisa mencari tenaga profesional yang bisa berbahasa Arab karena mereka ingin memperluas pasar ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain itu juga dunia pendidikan butuh banyak penerjemah, editor, ya kayak gitu kan. Dan peneliti yang bisa menghubungkan karya ilmiah Arab dengan bahasanya. Dan jangan lupa nih, di era sekarang, di era digital ini, itu akan membuka peluang baru di bidang language teknologi. Misalnya pengembangan chatbot atau asisten virtual berbasis bahasa Arab. Seperti yang dikatakan tadi, penerjemahan otomatis dan sistem e-learning yang berbasis bahasa Arab, dan itu semua tentunya butuh orang-orang yang ahli di bidang itu kan, yang paham bahasa Arab itu, linguistiknya dan juga budayanya. Nah, berarti jadi sebagai mahasiswa dan bahasa dan sastra Arab, kita sebenarnya punya peluang besar nih untuk ikut berkontribusi dalam kontribusi dan inovasi di era modern ini. Betul banget. Kan bahasa Arab ini bukan tentang masa lalu ya. Iya, betul. Ini tuh tentang masa depan. depan. Tinggal bagaimana kita ini generasi muda ya bisa menghidupkan dengan cara yang baik, dengan cara yang relevan. Keren juga sih ya. Iya, iya. Nah, yang terakhir nih menurut kalian apa yang bisa dilakukan mahasiswa seperti kita untuk tetap menjaga eksistensi bahasa Arab di era modern sekarang? Kalau Anda bagaimana nih? Oh, kalau saya ya yang pertama kita harus paham teknologi. Betul banget. Ya, betul kan sangat berpengaruh itu. Terus gunakan media sosial dan platform digital buat menyebarkan konten berbahasa Arab. Iya. Iya. Kita harus fungsikan kan. Sekarang kan juga banyak tuh yang kayak kartun-kartun dalam bentuk muhadasah. Iya. Dan Entah itu pasti akan membantu kita menambah kosakata. iya betul. Entah berupa podcast, video pendek, atau artikel ringan. Kita jadikan bahasa Arab sebagai bagian dari gaya hidup digital. Ya, betul. Nah, kalau dari saya sendiri ya, kita juga perlu memperluas koneksi kita, jaringan kita dengan suatu komunitas pembelajar misalnya, atau diskusi daring dengan penutur asli orang Arab sana. Nah, kita bisa lebih percaya diri tentunya dan memahami konteks modernnya. Jadi kita tuh nggak cuma tahu strukturnya, tapi juga tahu bagaimana bahasa itu digunakan di dunia nyata. Ya kan? Kamu juga budayanya. Iya, betul. Iya, jadi kuncinya adalah inovasi, kolaborasi, dan juga adaptasi. Dengan itu bahasa Arab bisa terus hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi, gitu loh. Wah, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Dari obrolan kita dari tahu bahwa bahasa Arab bukan hanya urusan budaya, tetapi juga bahasa di masa depan yang punya potensi besar di dunia modern, terutama dalam bidang teknologi, pendidikan, dan juga komunikasi global. Pastinya ya. Nah, terima kasih banyak Fauzia dan Ainur atas sharingnya yang membuka wawasan banget. Alhamdulillah ya. Sama-sama sih. Seru banget ya obrolan hari ini. Terima kasih. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman pendengar semuanya untuk terus mencintai dan mengembangkan bahasa Arab dengan cara yang kreatif dan modern. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.